云，你还没有资格！定胜负吧！向走！啊！怎么不打了吗？ Oke guys, sebelum melangsungkan pernikahan yang amat sakral, keluarga-keluarga penting di benua Doki akan melangsungkan pertunangan terlebih dahulu. Tapi kebanyakan pertunangan tersebut tidak diketuai oleh para calon yang akan menikah. Banyak pula pernikahan politik yang terjadi hanya untuk mempertahankan kepentingan beberapa orang saja. Seperti pada contohnya pertunangan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Kakek dari dua tokoh utama di cerita ini adalah teman dekat yaitu Xiaolin dan Nalanji. Karena Xiaoyan memiliki bakat kultivasi luar biasa yang tidak ada tandingannya di ibu kota Jama, Nalanji ingin menikahkan anak tersebut dengan cucunya Nalan Yanran agar kelak di masa depan cucu kesayangannya bisa bertahan dengan aman tanpa ada yang berani mengganggunya. Waktu berlalu, Nalan Yanran menjadi murid dari seorang pemimpin sekte Yunlan yang bernama Yun Yun. Dia berlatih keras selama bertahun-tahun dan berani memasuki gerbang hidup dan mati demi meneruskan posisi gurunya. Tapi ada sebuah aturan keras yang mengikat pada sekte Yunlan, yaitu setiap pemimpin sekte tidak diperbolehkan menjalin hubungan khusus dengan orang lain. Ya maksudnya nggak boleh pacaran, nggak boleh nikah gitu guys. Nalan Yanran ingin meneruskan mimpinya agar bisa sehebat Yun Yun, tapi kakeknya sudah lebih dulu menunangkannya dengan seorang pemuda. Singkat cerita, keduanya baku hantam. Tidak ada yang mau mengalah dan kemudian Nalan Yanran sendiri pergi ke kota Wutan untuk memutuskan pertunangan tersebut. Keluarga yang pertunangannya diputuskan akan menerima perasaan malu yang sangat besar. Ditambah lagi saat ini bakat kultivasi Xiaoyan menghilang secara misterius. Yang kayak di season 1 episode 1. Masih ingat kan? Meski sudah menjadi sangat lemah, Xiaoyan justru berani menantang balik Nalan Yanran untuk bertarung menyelesaikan masalah ini. 3 tahun mendatang di sekte Yunlan, apabila Xiaoyan menang, Nalan Yanran akan setuju menjadi budak dan pelayannya seumur hidup. Apabila Nalan Yanrannya menang, Xiaoyan akan setuju memutuskan pertunangan mereka. Nah, kalian udah bisa ngambil garis besar awal mula baku hantam cerita Battle Talk the Heaven ini kan? Nah, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita Donghua, Battle Talk the Heaven spesial perjanjian 3 tahun ya. Ingat ya, series BTTH ini belum ada season 5-nya guys. Jadi beres season 4 lanjut ke spesial perjanjian 3 tahun. Habis ini baru lanjut ke season 5. Terobos aja lah kuy! Xiaoyan akhirnya hadir di sekte Yunlan sesuai dengan janjinya 3 tahun lalu. Hampir tidak ada orang yang mengetahui kalau Xiaoyan adalah pemuda bernama Yan Xiao yang selama ini menyamar. Berita tentang Xiaoyan yang melemah masih menyebar di kalangan para petinggi, tapi sosok pemuda yang hadir di kala itu malah terlihat sangat percaya diri. 无喜的感觉。你也有这样的感觉吗？ Xiaoyan tidak mau lagi menunggu lama, dia langsung menghunuskan pedang hitamnya dan bergerak cepat mengejar lawan. Sekte Yunlan adalah sebutan untuk sekte angin surgawi yang mana para murid-muridnya kebanyakan ahli dari Doki tipe angin. Dengan pedang yang dia dapatkan dari Yun Yun tentunya kemampuan serangan Nalan Yanran tidak boleh diremehkan. Ditambah lagi dia juga sudah berada pada gelar Dadoshi. Nalan Yanran pada dasarnya memang orang yang sangat kuat dan berbakat. Dia berhasil mengembangkan teknik pedang tingkat Suan menjadi bentuk 5 pedang dalam waktu 1 tahun saja. Padahal biasanya dibutuhkan 2 tahun untuk melatih 4 bentuk pedang saja. Para murid mulai mengasihani Xiaoyan karena harus berhadapan dengan praktisi hebat seperti Nalan Yanran. Sementara itu di arena baku hantam, Xiaoyan tampaknya juga mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dia melemparkan pedang hitam ke arah Nalan Yanran kemudian meningkatkan kecepatannya dalam saat. Xiaoyan beralih ke belakang gadis itu dan menyerangnya dengan peledak oktan. Serangan barusan pernah membuat 2 dari 3 pemimpin dari tentara bayaran kepala GGS meninggal dunia. Tapi tampaknya tidak berhasil untuk memberikan kerusakan yang besar terhadap Nalan Yanran. Gadis itu tetap pada gerakannya yang gesit dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Pertarungan kali ini dihadiri langsung oleh Jia Xingtian dan Presiden Fama. Karena sebelumnya Xiaoyan alias Yan Xiao menggunakan topeng dari Yafei, orang-orang dengan gelar di bawah Dozong tidak bisa mengetahui identitasnya. Tapi Jia Xingtian terlihat sangat terkesan dengan kemampuan Xiaoyan, terutama pengendaliannya terhadap pedang hitam yang sangat berat itu.
Teknik hantaman kaki Xiaoyan barusan mengingat tetua Geye dengan kejadian di masa lalu di mana ada seorang pria bergerak Do Huang yang membongkar kejahatan Mo Cheng. Nantinya masalah ini akan mengakar luas dan menjadi lebih kacau lagi. Lanjut ke pertarungan di arena, Nalan Yanran mengakui kalau Xiaoyan memang bukan seorang pecundang dengan doki yang lemah. Dia pun memutuskan untuk menggunakan teknik bertarung seorang dadoshi yang sebenarnya. Pertarungan kali ini juga akan disaksikan oleh Gu He yang sebelumnya harus keluar dari ibu kota Jiama untuk menyelesaikan beberapa keperluan. Kedatangannya disambut beberapa tetua lain dengan penuh hormat. Gu He juga bertemu dengan He Bodong, sang kaisar es yang telah menjadi legenda benua doki sejak lama sekali. 二星大斗士，这就是你的实力。 Xiaoyan memanggil Ziradoki yang melindungi bagian tubuh luarnya. Perbedaan kekuatan mereka hanyalah 1 bintang saja. Nalan Yanran mengambil gerakan lebih dulu untuk menyerang, kemudian disambut dengan terjangan pedang hitam Xiaoyan. Keduanya saling menyerang dari jauh kemudian memulai serangan kejut tepat ketika saling bertemu. Gerakan kedua praktisi itu begitu cepat hingga menimbulkan getaran yang bertubi-tubi. Nalan Yanran tidak sempat mengatakan tujuan sebenarnya kenapa memutuskan pertunangan 3 tahun lalu. Tapi sifat arogannya lagi-lagi membuat gadis itu terlihat sangat egois, seperti tanya mau makan di mana, jawabnya terserah. Kali ini pertarungan mereka tidak hanya soal masa lalu tapi juga terkait dengan masa depan. Perbedaan dengan Xiaoyan, dia tidak mau lagi membawa semua kebencian yang sudah tertanam selama ini. Xiaoyan yang sudah lelah, dia hanya perlu menang dan mengembalikan harga diri dari keluarganya. Setelah beradu pedang untuk waktu yang sangat lama, Nalan Yanran tiba-tiba melepaskan pengikat rambutnya. Dari gerak-gerik gadis itu tampaknya dia akan menggunakan teknik terakhir yang menjadi andalannya. Tidak ada lawan setara yang berhasil melepaskan diri dari serangan Nalan Yanran sebelumnya. Menghadapi hal ini, Xiaoyan memakai pil kristal ungu untuk membangkitkan api ungunya. Kemudian di tangan kanannya dia memanggil sebuah api lagi dengan wujud inti api. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki wujud api seperti pemuda di arena tersebut kecuali Yan Xiao alias Xiaoyan sendiri. Terakhir kali Xiaoyan menggunakan teknik ini, dia kehilangan guru dan keseimbangan doki di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Tapi dalam pertarungan ini Xiaoyan kembali berani mengambil resiko yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan. Nalan Yanran sedang melayang di udara pun gemetar. Ingatannya mulai meraba-raba tentang kejadian di masa lalu. Gadis itu pun menyadari penyebab kenapa Xiaoyan hanya bersikap dingin kepadanya. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang kembali. Apa yang penting adalah hal yang sedang mereka perjuangkan saat ini. Di atas sana, Nalan Yanran melepaskan teknik pedang angin terbaiknya. Sementara di bawah, Xiaoyan menggenggam sebuah teratai api yang mengandung 2 jenis api berbeda. Dia mengirimkan teratai api kemarahan Buddha untuk menyambut serangan Nalan Yanran. Tepat ketika 2 kekuatan besar itu saling bertabrakan, sebuah bola energi besar pecah di arena pertarungan. Kemudian disusul oleh kemunculan sebuah teratai besar yang tercetak di udara. Ledakan bom besar yang terjadi bahkan memecahkan pelindung yang dibuat oleh murid-murid sekte Yunlan. Dalam pertarungan kali ini, Xiaoyan juga menggunakan sayap doki yang membuat para tetua mulai gelisah. Yang paling kaget tentunya adalah tetua Geye. Dia semakin takut kalau ternyata Xiaoyan memang benar-benar seorang praktisi bergelar Do Huang. Akibat dari ledakan besar barusan telah membuat Nalan Yanran terluka cukup parah. Dia terjatuh dengan cepat ke arena pertarungan. Tanpa adanya kemampuan terbang, Nalan Yanran tidak bisa menghindari benturan dengan tanah. Dia telah mengagumi sosok Yan Xiao, pemuda luar biasa yang memiliki inti api, memenangkan konferensi alkemis dan menyelamatkan kakeknya dari kematian. Nalan Yanran yang tidak ingin jadi Siti Nurbaya pun tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dikenalnya dan membuang mimpi besar. Xiaoyan sendiri kini sudah tumbuh dewasa dan dia tidak punya dendam sama sekali kepada Nalan Yanran. Yang membuat Xiaoyan kesal adalah cara Nalan Yanran memutuskan hubungan tersebut. Tetua Agung Yunlan yang khawatir dengan kekalahan Nalan Yanran mencoba bernegosiasi. Dia menawarkan hadiah besar kalau Xiaoyan mau mengalah dalam pertarungan ini. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mengindahkannya. Nalan Yanran membawa surat pemutusan pertunangan mereka di balik pakaiannya. Xiaoyan menangkap surat tersebut kemudian memperlambat gerakan jatuh Nalan Yanran ke tanah. Nalan Yanran mengakui kemenangan Xiaoyan. Dia menitip permohonan maaf kepada Xiaozan yang berada di kota hutan. Kalau mengikuti taruhan yang dibuat, Nalan Yanran akan menjadi budak dan pelayan Xiaoyan seumur hidupnya. Tapi karena dia mewakili nama baik sekte, Nalan Yanran memutuskan untuk langsung mengakhiri hidupnya.
Untungnya Xiaoyan berhasil menghentikan tindakan mantan lawannya itu. Dia tidak mau Nalan Yanran menjadi budaknya ataupun mengungkit kembali luka lama yang terjadi 3 tahun yang lalu. Setelah membakar kertas yang menjadi saksi bisu perjanjian mereka, Xiaoyan dan Nalan Yanran sudah sama-sama bebas. Xiaoyan melangkah pergi dari arena pertarungan dan mengambil kembali pedang hitamnya yang tertanam di tanah. Tapi mulai dari sini masalah yang sebenarnya pun terjadi. Tetua Yunleng tiba-tiba memerintahkan Xiaoyan untuk berhenti di tempat. Apa yang ingin dibicarakan yang tidak terkait dengan kekalahan Nalan Yanran, tapi berdasarkan informasi yang didapatkan Tetua Geye, yaitu masalah kematian Moceng yang merupakan anggota gerbang luar sekte Yunlan. Tetua Geye menjelaskan kejadian yang dilihatnya ketika berada di kota Yan. Dia meyakini kalau kemampuan bertarung Xiaoyan sama persis dengan Do Huang misterius yang telah membunuh Moceng. Tentunya pernyataan itu membuat orang-orang terkejut. Xiaoyan yang sudah sekuat ini saja sudah luar biasa, apalagi kalau sampai sehebat Do Huang. Geye juga melihat kalau Do Huang misterius itu juga memiliki kemampuan inti api putih. Dalam konferensi alkemis, pemuda itu terpaksa menggunakan api putih untuk menghadapi Yan Li. Xiaoyan beralasan kalau ada banyak orang di dunia ini yang memiliki api putih, jadi tuduhan Tetua Yanleng tidak beralasan kuat. Walaupun tidak ada bukti kuat, Tetua Yanleng malah memaksa para murid-murid sekte untuk menghentikan gerakan Xiaoyan yang tentunya dengan mudah dilawan balik oleh pemuda itu. Dia kemudian memanggil sayap Doki untuk kabur secepat mungkin, tapi ketiga tetua sekte Yunlan bergelar Do Huang sudah datang menghadangnya. Tetua Yunlan meminta agar semua orang memaklumi tindakannya kali ini dan tetap memaksa penahanan terhadap Xiaoyan. Kalau berhadapan dengan 3 Do Huang sekaligus tanpa bantuan Yalo, tentunya Xiaoyan tidak akan bisa berkutik. Dia hanya bisa kabur sambil menghindari serangan dari berbagai arah sekaligus. Untungnya Xiaoyan yang masih memiliki inti api untuk membuat para Do Huang itu waspada. Bahkan untuk seorang Jia Xingtian sendiri, serangan dari 3 Do Huang pasti akan menyulitkannya. Seharusnya Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan dari Presiden Fama sebagai tetua kehormatan, tapi kakek tua itu memilih untuk mengamati situasi lebih dulu. Tiga Do Huang yang dihadapi oleh Xiaoyan menguasai teknik kayu, angin, dan api. Ketiganya juga mampu menggunakan teknik gabungan bernama benteng kayu angin api. Xiaoyan terpaksa dikurung oleh sebuah prisma tebal yang sulit ditembus bahkan oleh inti api. Benteng tersebut perlahan-lahan mulai menyusut dan membatasi gerakan Xiaoyan. Pemuda itu berusaha bertahan sambil menyerang dengan pedang hitam dari dalam. Kesulitan yang dihadapi Xiaoyan membuat Nalan Ji menjadi khawatir. Tiba-tiba... Tiba-tiba Pulau Melayang Sekte Yunlan mulai dilapisi oleh es yang begitu dingin. Penyusutan benteng 3 atribut juga mendadak berhenti. Pada akhirnya hanya sang kaisar es yang berani menyelamatkan nasib dari pemuda tersebut. Padahal benteng 3 elemen sudah terkunci dengan rapat, tapi sang kaisar es bisa masuk dan menghancurkannya dengan sangat mudah. Bergeraknya Hai Bodong menimbulkan tanda tanya di pikiran Presiden Fama dan Jia Xingtian. Kenapa tetua agung keluarga militer ini mau membela seorang pemuda? Sama seperti Jia Xingtian, akan cukup merepotkan bagi seorang Hai Bodong untuk berhadapan dengan 3 seorang Do Huang sekaligus. Apalagi ditambah dengan para murid penjaga sekte yang siap bergerak ketika diperintahkan. Kembalinya Hai Bodong setelah 20 tahun juga mengejutkan Yunleng. Dulu ketika Hai Bodong sudah menjadi Do Huang, Yunleng sendiri baru saja menjadi murid sekte Yunlan. Gayanya sok-sokan banget padahal nggak bisa ngejar kultivasi Hai Bodong. Hai Bodong tidak bisa memberitahu alasan kenapa dia menyelamatkan Xiaoyan. Karena sang kaisar es itu menolak untuk melepaskan penjagaannya terhadap Xiaoyan, Yunleng memerintahkan para murid penjaganya untuk mengaktifkan formasi awan berkabut. Jie Yunlan Wuzhen. Sementara itu di sisi lain, ketiga Do Huang tadi kembali bangkit dengan penguasaan teknik baru. Mereka memanggil seekor angsa Doki yang dibentuk dari 3 elemen berbeda. Untuk menghadapi makhluk tersebut, Hai Bodong akan menghadapinya dengan tombak es andalannya. Hai Bodong termasuk dalam jajaran 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama. Sudah jelas kalau orang sehebat dia harus ditekan oleh praktisi Doki yang kuat pula. Tapi karena Hai Bodong sedang berhadapan dengan ketiga tetua sekte Yunlan, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Yunleng memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemuda tersebut secara langsung. Orang-orang terkejut
terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ekor ular putih barusan keluar dari ular surgawi 7 warna. Xiaoyan memberikan kristal ungu sebagai tanda terima kasih, kemudian meminta pertolongan makhluk tersebut untuk melindunginya sementara waktu. Ular surgawi 7 warna ternyata memiliki wujud yang sangat besar dan kuat. Monster tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi bergelar doang. Karena sudah ada yang menjaga Xiaoyan saat ini, maka Haibodong tinggal berfokus untuk mengalahkan 3 tetua. Ketika mereka saling bertarung, Yunleng kembali memerintahkan para murid penjaga untuk menangkap Xiaoyan. Situasi menjadi semakin kacau. Untungnya ular surgawi memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Selain mampu melelehkan pedang Yunleng, dia juga mampu menghajar tetua agung sekte Yunlan itu berkali-kali. Yunleng terlihat begitu berlebihan untuk menghadapi seorang Dadoshi saja. Ini membuktikan kalau dia memang menaruh dendam atas kekalahan Nalan Yanran sebelumnya. Melihat hal itu, Haibodong pun tidak tinggal diam. Dia memanggil naga es untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Xiaoyan sendiri sudah muak. Dia akhirnya memanaskan pedang hitamnya dengan inti api King Lian, memusatkan kekuatan besar untuk menghantam kepala Yun Sheng dengan keras. Mampus benjol kan? Ternyata nggak benjol guys, cuma kena luka gosong gitu aja. Xiaoyan memiliki inti api, seekor monster level 5 setara doang, serta teknik bertarung tingkat D. Tanpa menggunakan seluruh kekuatan utamanya, Xiaoyan jelas sudah menang dalam pertarungan menghadapi Nalan Yanran sebelumnya. Tapi Yunleng sama sekali belum puas. Dia akhirnya memerintahkan semua murid sekte Yunlan untuk mengaktifkan formasi penyelimut matahari. 连护宗大阵都用上了。 Dendam Yunleng terhadap Xiaoyan sudah terlalu berlebihan. Formasi besar sekte ini dibentuk dengan kekuatan dari seluruh sekte Yunlan. Walaupun Yun saat ini sedang berada di luar, tapi pihak Xiaoyan hanya mengandalkan 3 petarung saja. Xiaoyan benar-benar kesulitan karena dia harus berhadapan dengan begitu banyak praktisi doki yang sangat kuat. Berhembus dengan keras, serangan barusan dipusatkan ke arah pemuda tersebut. Ular surgawi mengambil resiko besar dengan melindungi Xiaoyan dengan tubuhnya. Akhirnya ekor ular tersebut mengalami luka yang cukup parah, tapi teknik formasi penyelimut matahari masih belum selesai. Yunleng sendiri sedang mempersiapkan serangan tahap kedua. Dia sama sekali tidak mengindahkan peringatan Haibodong dan tetap melancarkan serangannya. Tiba-tiba sebuah tombak bayangan terbang dari luar formasi awan berkabut. Padahal formasi tersebut tidak bisa ditembus oleh serangan es biasa milik Haibodong. Sebuah suara pun terdengar mengejek tindakan Yunleng yang habis-habisan demi menyerang seorang praktisi yang sangat muda. Sosok pengendali bayangan itu muncul dan menghilang dalam waktu yang singkat. Dengan topeng khas yang menutupi wajahnya, dia memperkenalkan diri sebagai pria bernama Ling Ying. Kedatangan orang yang bisa memecah formasi awan berkabut tentu akan menjadi ancaman yang besar. Yunleng meminta agar pengendali bayangan tersebut tidak ikut campur. Dia juga menawarkan beberapa keuntungan kepadanya. Tawaran Yunleng ditolak mentah-mentah oleh Yunleng. Dia mengatakan lagi kalau kedatangannya kali ini merupakan perintah dari seseorang. Xiaoyan jelas mengingat wujud pria pengendali bayangan itu. Dia adalah orang yang sama yang pernah mencegatnya di ibu kota Jiama. Haibodong sendiri yakin kalau waktu itu Yunleng tidak berniat mencelakai Xiaoyan, dan sekarang jelas terbukti kalau pria itu berniat melindunginya. Kembali lagi ke Yunleng yang tadinya nawarin kerjasama dan sekarang tiba-tiba ngancem. Yunleng tahu persis seberapa besar kekuatan dari sekte Yunlan, tapi dia tetap berniat untuk menyelesaikan misi dan menyelamatkan Xiaoyan. Menghadapi hal tersebut, Yunleng kembali mengaktifkan teknik formasi penyelimut matahari. Kali ini dia menggunakan semua doki murid sekte Yunlan untuk menciptakan sebuah busur raksasa. Kekuatan Yunleng diperkirakan lebih kuat dari seorang Do Huang 7 bintang dan mungkin lebih kuat dari itu. Hanya seorang diri saja dia sanggup menghentikan panah yang diciptakan dari ribuan murid sekte Yunlan. Yunleng menjadi sangat kesal. Belum sempat menangkap Xiaoyan, dia masih harus berhadapan dengan seorang musuh yang sangat merepotkan. Dia kembali memanggil sebuah anak panah baru untuk diluncurkan, tapi kali ini Yunleng mau meneruskan pertarungan mereka dari jarak dekat. Yunleng ditebas, berkali-kali dilempar dan dihantam dengan sangat keras tanpa henti. Pertarungan barusan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tapi sudah cukup untuk membuat tetua agung sekte Yunlan itu sampai hampir tak berkutik.
Dengan luka dan tubuh yang gosong, Yunleng berjalan sambil bertatih-tatih keluar dari kerak arena yang pecah. Tapi kepercayaan dirinya sama sekali belum runtuh. Dia sangat yakin kalau Sekte Yunlan pasti akan mendapatkan Choyan apapun caranya. Tiba-tiba Yunleng mengeluarkan sebuah seruling alat yang menjadi alasan kenapa kakek tua biadab itu menjadi sangat percaya diri. Tepat ketika seruling dibunyikan, sementara itu kita berpindah sejenak ke arah luar ibu kota Jiama, tepatnya melihat Yun yang sedang terbang menuju Sekte Yunlan. Sebelumnya dia dipanggil keluar untuk menyelesaikan beberapa keperluan. Namun di tengah jalan Yun bertemu dengan kepulan asap aneh yang sangat misterius. Yun yang berada dari kejauhan juga terkejut dan mendadak berhenti dari pengejarannya, bukan karena dia mendengar suara seruling barusan, tapi dia merasakan hawa kebangkitan seorang guru yang sangat dia kenal. Siapakah sosok guru Yun, orang yang menjadi backingan dari si tetua agung Yunleng, orang yang membuat murid-murid dan para tetua Sekte Yunlan sampai menaruh hormat? Dia adalah Yunsan, mantan pemimpin Sekte Yunlan sebelum Yun, orang yang tampaknya berhasil menembus belenggu Do Huang dan menjadi seorang Dozo. Dia adalah orang terkuat yang muncul di cerita BTTH sejauh ini. Meski berada pada level yang sangat jauh, Haibodong tetap pada sumpah setianya untuk melindungi Shoyan. Setiap langkah pria itu adalah bencana. Kemunculannya menjadi pertanda kalau perselisihan apapun akan selesai. Yunsan hanya memperbolehkan Yunleng memanggilnya dengan seruling sakti tadi dengan satu kondisi, yaitu kalau kondisi keamanan sekte sedang sangat terancam. Lebay banget nih kakek-kakek, padahal dia sendiri yang bikin masalah duluan ya. Kalah malah manggil sesepuh, sesepuh nanti kalah manggil sesepuhnya lagi. Terus aja gitu sampai ladang gandum berubah jadi coklat. Dia langsung menuduh Shoyan sudah membunuh Moceng dan berbagai kejahatan lain, juga mengatakan kalau Shoyan dan orang-orang yang melindunginya sudah menghina Sekte Yunlan. Yunsan mengenal Jia Xingtian dan Presiden Fama juga Haibodong yang dipikir sudah mati 20 tahun yang lalu. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Shoyan, kemudian bertanya tentang kebenaran dari ucapan Yunleng. Yunsan sendiri setengah percaya dari cerita barusan, tapi dia mempermasalahkan soal pertarungan yang terjadi di sektenya hari ini. Sementara itu Yinling pun mundur dari arena pertempuran dan muncul lagi di samping Shoyan. Dia mengingatkan Yusan untuk tidak sombong walau sudah berada di gelar Dozong, karena ternyata di belakang pemuda jenius ini masih ada kekuatan besar mampu membumi hanguskan seluruh isi sekte Yunlan. Waduh, siapa tuh? Tapi karena belum ada bukti dari ancaman Yinling, Yunsang menganggap kalau dia masih bisa sedikit bertindak tegas. Dia menantang mereka bertiga untuk bertaruh. Kalau mereka bisa menyatukan Yunsan dengan serangan apapun, masalah ini akan mereka anggap selesai. Yinling dan Haibodong langsung bersiap dengan aura dari elemen masing-masing. Tapi untuk mengalahkan seorang Dozong, kekuatan dari dua Do Huang sekaligus masihlah kurang. Shoyan langsung menuruti perkataan Haibodong untuk kabur dengan ular surgawi. Sementara pertarungan dua pelindungnya dengan mantan pemimpin sekte Yunlan akhirnya pecah. Yunsan berhasil menyusul Shoyan dengan cepat, kemudian dengan satu pijakan kaki ke tubuh ular surgawi monster berlevel 5 itu pun langsung tumbang ke tanah. Yunsan juga mampu memberikan tekanan yang sangat kuat kepada Shoyan dan ular surgawi. Sayangnya meski telah berusaha dengan kuat, ular surgawi dan Shoyan justru dihajar dengan serangan yang lebih menyakitkan lagi. Di detik-detik menegangkan Yunsan akan menangkap Shoyan, tiba-tiba iya, cahaya pelangi berubah menjadi ledakan cahaya merah yang menyilaukan sosok wanita pemimpin bangsa ular yang kita kira sudah mati kini muncul kembali. Karena dia mampu hidup setelah melewati ritual pelepasan belenggu, berarti dia juga telah mencapai gelar Dozong. Dan waduh, berat juga ya cerita BTTH ini. Sumpah sih cerita BTTH tuh bikin baper banget loh, sumpah loh. Kalian gitu juga gak sih?